Husnul khotimah. Nah, ini begini dulu. Jadi hati itu kan tiap orang punya hati. Kita punya hati, kamu punya hati. Semua orang kan punya hati. Jadi hati itu bahasa Arabnya kolbun. Artinya kolbun itu bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Pagi beriman, sore bisa menjadi kafir. Sore beriman, nah, paginya atau malamnya ketika meninggal bisa menjadi orang-orang yang beriman. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Betapa banyak orang yang perbuatannya ketika pagi hari seperti perbuatannya orang beriman, ketika meninggal dia mati dalam keadaan kafir. Begitu pula sebaliknya. Itu isyarat bahwasanya hati orang itu tidak stabil, tidak konsisten, sesuai dengan namanya qalbun bolak-balik. Karena itulah kemudian Nabi Muhammad SAW itu tidak henti-hentinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala ta'atik. Allah, wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku untuk senantiasa taat kepadamu sampai akhir hayat. Jadi intinya akhir hayat memang, akhir hayat. Jadi akhir hayatnya itu bagus, udah stempel sudah. Asisi orang bagus dia itu. Innamal a'malu bil khawatim. Cek saungkuna semua amal perbuatan manusia itu tergantung pada detik-detik akhir kehidupan nepon. Kalau sudah akhir hidupnya itu bagus, tulus mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sedang melakukan dosa besar, maka berarti apa? Dia itu husnul khotimah. Karena itulah Nabi sering berdoa. Apa tadi doanya? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik. Sampai-sampai kemudian karena seringnya Nabi Muhammad SAW itu berdoa seperti itu, saya itu nanya kepada Nabi, wahai Nabi, engkau adalah al-Mustafa, khairul anbiya, khairul bariyah, paling bagus rasul, paling bagus manusia. Maka ajunan sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, keangkui tetap aten ajunan keangkui taat kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah ajunan kobater. Apa jawab Nabi? Bagaimana saya tidak khawatir wahai Aisyah? Bagaimana saya tidak khawatir? Karena Allah lah yang sebenarnya memegang hati saya dengan dua jemarinya. Bukan saya yang berkuasa atas hati saya. Jadi selevel Rasulullah SAW itu masih khawatir dalam artian terus-menerus membaca doa agar hatinya tetap sabit qalbi ala ta'atik. Tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat. Apalagi kita, apalagi tenggula sareng panjenengan kan iki. Harus betul-betul memperbanyak doa ini. Sehingga kemudian apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati, kata Allah, kecuali dalam keadaan pasrah, beriman, berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Terus apa tanda-tanda orang yang biasanya menutup akhir hayatnya mati dalam keadaan husnul khotimah? Pertama, zaman Muhammad SAW, Nabi orang daina apeluan. Tatkala wafat itu tanda bahwa dia itu dalam keadaan husnul khotimah. Ini tanda secara fisik, secara badani, secara jasadi. Membeda orang mate pas daina apeluan berarti kak dinto tante ce orang kak dinto mate atau wafat dalam keadaan husnul khotimah. Epa padang, epa muda, tanda nasarang Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk keringat di dahinya. Biasanya orang yang mati gak dinto tak berkeringat karena secara medis darah ampun beku. Boten tak panas boleh. Jadi tak mungkin berkeringat. Jadi keringat yang muncul di dahi orang yang meninggal gak dinto termasuk bagian kharikul adah. Tanda yang melampaui kebiasaan fisikal yang ada. Termasuk juga tanda dari Allah Subhanahu wa taala orang kak dinto, hamba kak dinto mati dalam keadaan husnul khotimah. Nomor 2, keluar matanya basah dengan air mata, hidungnya melebar. Itu tanda bahwa itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus seperti apa tandanya orang yang suul khotimah? Keluar suara seperti sapi yang tercekik. Dulu.
wajahnya berubah. Wajahnya berubah. Berubahnya itu tidak bagus. Ya, pokoknya kesannya kurang bagus perubahan wajahnya itu. Tidak memancarkan cahaya sama sekali. Dan dari mulutnya berbusa. Keluar kapok dicolon. Dari ujung mulutnya itu keluar busa. Seolah-olah kayak orang keracunan gitu ya. Lehernya tercekik. Alhamdulillah min dzalik. Kemudian keluar suara-suara seperti suara yang dicekik gitu. Wajahnya berubah seperti orang yang ketakutan. Dan nggak enak dipandang oleh orang yang datang. Terus kemudian keluar busa dari ujung-ujung mulutnya. Naudzubillah min dzalik. Nah, terus juga apa tanda-tandanya orang husnul khotimah ini ya? Keceriaan wajahnya itu ceria. Karena memang orang-orang yang soleh itu kalau mau meninggal dunia ditambahkan dulu tempatnya di surga sehingga kemudian dia tersenyum melihat surga tempat dia kembali. Tersenyum kemudian. Karena begitu senangnya. Ketika ditarik ruhnya dari badannya, dia masih tersenyum. Nggak terasa betapa sakitnya ruh itu. Ditarik dari tubuhnya karena begitu senangnya sudah melampaui rasa sakit yang dialami. Senyum yang terkembang di bibirnya, terus pancaran kegembiraan yang keluar dari wajahnya, itu kelihatan ketika dia sudah wafat. Itu tanda yang kesekian dari orang yang husnul khotimah. Termasuk juga yang paling penting, dan ini menjadi tanda yang mungkin apa ya, mungkin betul-betul konkret ya, adalah kesaksian orang di sekitarnya bahwa orang yang meninggal ini adalah orang-orang yang bagus, orang yang terpuji. Kata Rasulullah SAW, kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Jadi ketika ada orang meninggal, orang kemudian bersaksi orang ini bagus dengan tulus, berarti ini betul-betul sudah mewakili kesaksian bagus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika ada orang wafat lewat, Nabi bilang begini, wajabat. Ketika ada orang wafat lagi lewat, Nabi bilang wajabat. Artinya apa wajabat? Ya, amal perbuatannya jelek, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satunya lewat, wajabat. Amal bagusnya bagus, diterima oleh Allah. Itu. Jadi tanda kesekian dari orang yang husnul khotimah. Ya, bisa dicari lah. Siapa di antara tetangga kita, saudara kita yang meninggal terus kemudian banyak kisah-kisah dari tetangganya. Acereta pasti Allah fokus selama hidupnya melakukan banyak kebaikan-kebaikan. Husnul khotimah berarti dia. Kenapa? Karena banyak saksi Allah di muka bumi yang bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang wafat adalah orang yang bagus. Yang terakhir biasanya kalau orang yang husnul khotimah itu ketika hendak meninggal dunia itu punya prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang husnul khotimah, berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apapun yang menimpa dirinya merupakan hal yang terbaik dan merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala.